Perkenalkan, nama saya Owankar Sutanto dari kelas 11C dan berhasilkan 30. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Oke, pertama kita harus tahu bahwa lingkaran itu adalah bintang datar yang berjaraknya sama terhadap satu titik dengan satu titik yang tetap. Titik tetap ini maksudnya titik pusat ya, dan berjarak yang sama disebut dengan jari-jari. Pertama ada busur. Pengertian dari busur yaitu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Busur itu yang ini ya, yang kayak ke kini, garisnya yang di luar. Dan jenis-jenis busur itu ada dua, busur minor dan juga busur mayor. Busur minor dia berukurannya kurang dari setengah dari lingkaran. Dan busur mayor dia berukuran sama atau lebih dari setengah lingkaran. Dan di sini ada rumus busur. Panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 pi r. Dengan keterangan alfa sebagai besar sudut pusatnya ini, r sebagai jari-jarinya, dan pi-nya bisa 3,14 atau 20 disesuaikan dengan jari-jari yang disediakan. Oke, di sini ada contoh soalnya. Kita diketahui sini punya titik pusatnya 120 derajat dan juga berjari-jari 14 cm. Penyelesaiannya kita masukin rumus yang tadi, yaitu alfa per 360 dikali 2 kali pi r. Nah, kita masukin yang kita punya sekarang. 120 dibagi 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 14. 120 per 360 ini kita sederhanakan jadi 1 per 3 dikali 2 kali 22 per 7 kali 14 dan dapat hasil 44 per 3 cm. Karena ini kita nggak bisa bagi secara langsung, kita terpaksa harus pecahin. Jadi 14 2 per 3 cm jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu adalah sudut yang terhubung dengan titik pusat lingkaran dan juga dua buah jari-jari. Ini ya, A, O, B, ya ini titik pusat, sudut pusat. Dan juga sudut keliling adalah sudut yang terhubung oleh 3 titik. Titik puncaknya ini berada di keliling lingkaran dan kedua sisinya merupakan tali busur. Ya, yang biru ya, ACB. Lalu ada hubungannya sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, maka bisa berlaku sifat untuk mencari sudut pusat, kita bisa memakai 2 kali sudut keliling, dan juga untuk mencari sudut keliling, kita bisa menggunakan 1,5 dikali sudut pusat. Nah, ini soalnya. Yang pertama ini kita cari sudut kelilingnya, dan nomor 2 kita cari sudut pusatnya. Oke, soal pertama, kita di sini punya sudut pusatnya, berarti kita tinggal kali setengah aja 100-nya dari 60 derajat. Dan di sini kita soal nomor 2, kita punya sudut keliling dan tanyanya sudut pusat, berarti kita tinggal kali 2 aja. 2 kali sudut ACB ke 35 derajat sama dengan 70 derajat. Tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang terletak pada lingkaran. Ini ya gambarnya. Dan ada keterangannya di sini. Tali busur ini tidak harus melalui titik pusat, tidak selamanya harus. Dan diameter yang merupakan tali busur terpanjang. Jadi misal ada dikatakan dengan tali busur terpanjang, itu tuh maksudnya diameter. Lalu kita ada masuk ke segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat sisinya ini adalah tali busur dan mereka saling berhubungan. Ada rumus dari teorem Ptolemeus, yaitu AC dikali B ke D sama aja hasilnya dengan A ke B, C ke D ditambah A ke D dikali B ke C. Lalu di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, jika jumlah sudutnya yang berhadapan adalah 180 derajat, kita bisa pakai rumus yang ini. Sudut A tambah sudut C sama dengan 180 dan sudut B tambah sudut D sama dengan 180. Dan sifat kedua yaitu jika dua diagonalnya ini berpotongan,
dan hasil kali panjang segmen diagonal sama, kita bisa pakai rumus AE dikali EB sama dengan CE dikali ED. Oke. Ini ada 3 soal saya sediakan. Yang pertama, kita punya AE sama dengan 6 cm, E ke B-nya 9 cm, dan C ke E-nya itu 4 cm. Dan kita ditanya nih, berapa sih panjang ED-nya? Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa pakai rumus yang ini, yang rumus sifat kedua. Berarti A ke E-nya 6, masukin, dikali E ke B 9 sama dengan CE. CE-nya itu 4 cm dikali ED. ED ini kita cari ya. 6 kali 94 sama dengan 4 kali ED, jadi 4 ED. Lalu ED-nya kita pindah ruas, dan 54-nya kita pindahin, jadi ED sama dengan 54 per 4, dan hasilnya 13,5 cm. Oke, soal kedua, kita punya sudut A-nya 75 derajat. Dan kita ditanya, berapa derajat sudut C-nya? Jadi penjelasannya itu, kita bisa pakai sifat yang pertama. Oke. Jadi sudut A tambah sudut C itu hasilnya 180 derajat. Jadi sudut A yang kita masukin 75 ditambah sudut C, kemudian sudut 75 derajat yang kita pindahin ke ruas kanan, jadi 180 dikurang 75 derajat. Jadi hasilnya sudut C itu 105 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ya, ini rumusnya dia menggunakan teorema Ptolemeus. Oke, jadi kita di sini ada punya AB-nya 6 cm, AD-nya 9 cm, DC-nya itu 8 cm, dan B ke D-nya itu 111 cm. Dan ditanya, berapa panjang B ke C-nya? Maka, kita masukin aja nih dari rumusnya. AC kali BD sama dengan dalam kurung AB kali CD, dalam kurung tambah BC kali AD. AC-nya dikali X, karena ini cari, dalam kurung 6 kali 10 ditambah 8 kali 9. Jadi AC kali X sama dengan 60 tambah 72. Dan juga, dan akhirnya kita dapat AC kali X-nya 132. Nah, untuk cari hasil akhirnya, kita asumsikan BD-nya ini 11 cm ya. Ini hasilnya nggak disebutin, tapi kita asumsikan aja BD-nya 11 cm. Jadi ya, kita pakai AC-nya kali 11 cm yang kita asumsikan tadi sama dengan 132. Jadi ya, AC 132 bagi 11 hasilnya 12 cm. Kemudian apotema. Apotema sendiri itu adalah garis dari titik pusat yang tarik tegak lurus terhadap tali busur AB. Nah, sifat-sifatnya apotema ini ada dua. Satu, dia tegak lurus dengan tali busur, yaitu membentuk 90 derajat. Dan kedua, membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi AC sama saja dengan C ke B. Tidak ada contoh soalnya. Kita ada punya OA-nya. OA-nya ini pakai rumus Pythagoras ya. Jadi ya, OA kuadrat sama dengan OP kuadrat tambah AP kuadrat. O ke A-nya itu 13 cm sama dengan 13 cm kuadrat sama dengan OP kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, kita kalikan jadi 169 sama dengan OP kuadrat plus 144. Nah, OP-nya kita pindahkan ruas ke kiri, jadi OP kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Karena ini dia masih OP-nya masih gak ada kuadrat, jadi kita pindahkan ke ruas kanan, jadi akar 25. Akar 25 hasilnya 5 cm. Kemudian ke juring. Juring sendiri adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring ini ya, yang
warnanya biru muda, ini juring. Nah, jenis-jenis juring itu ada 2. Ada juring minor, itu juring kecil, dan juga juring major. Dan dia penjelasannya sama aja kayak busur yang tadi ya. Oke, sini ada contoh soal juring. Kita punya di gambar ini jari-jarinya 14 dan sudut pusatnya 60 derajat. Nah, ini nih rumus luas juring ya. Theta per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Nah, theta-nya ini yaitu sudut pusatnya kita masukin 60 per 360 dikali pi. Pi-nya kita pakai 22 per 7 dikali 14 kuadrat. Nah, 60 per 360-nya kita sederhanain jadi 1 per 6 kali 22 per 7 dikali 156. Nah, kemudian kita dapat hasilnya 22 kali 28 per 6, 616 dibagi 6, dan hasilnya 2 per 3 cm kuadrat. Dan hasil akhirnya kita harusnya dapat kebunya segini ya, kira-kira. Oke, tembereng. Tembereng ada daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Ya. Oke, dan juga ada jenis tembereng mayor dan tembereng minor. Dan sama juga penjelasannya kurang lebih sama kayak yang juring dan juga tali busur dengan panjang busur tadi. Nah, untuk cara pengambilan tembereng itu cara seperti ini ya. Jadi luas tembereng sama dengan kita dulu luas juringnya berapa dikurang luas tiga-tiganya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Kita punya sudut pusatnya 120 derajat, bisa jari-jari 10 cm. Nah, yang pertama kita harus lakukan tuh, cari dulu luas juringnya berapa. Jadinya luas juring itu rumusnya theta per 360 dikali pi r kuadrat dengan 120 derajat dibagi 360 derajat dikali pi dikali 10 kuadrat. Jadi ini sederhana kan jadi 1/3 kali 100 pi. Nah, kita pindahkan ke atas 100-nya jadi 100 pi per 3 cm kuadrat. Setelah itu, kita harus cari luas segitiganya berapa. Rumusnya itu setengah dikali r kuadrat dikali sin theta. Jadi setengah dikali 10 kuadrat dikali sin 120 derajat. Kemudian dapat hasilnya 50 dikali sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu setengah akar 3 ya. Jadi kalau di kecil lagi jadi akar 3 per 2. Jadi 50 kali akar 3 per 2. Kemudian hasil akhirnya jadi 25 akar 3. Setelah itu, kan kita udah dapat luas juring dan luas segitiganya. Nah, jadinya luas juring kita kurangkan dengan luas segitiga tadi. Jadi 100 pi per 3 sama dengan dikurang 25 akar 3. Dan jawaban akhirnya adalah 100 pi per 3 kurang 25 akar 3 cm. Kemudian masuk ke garis singgung. Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang menyinggung lingkaran di suatu titik dan tegak lurus dengan jari-jari atau diameter yang melalui titik singgungnya. Dan ini adalah rumusnya ya. AB sama dengan akar AO kuadrat dikurang OB kuadrat. Di sini ada contoh soalnya. Di sini kita punya panjang O ke P-nya 25 cm dan juga panjang jari-jarinya 13 cm. Dan ditanya berapa panjangnya P ke A. Nah, kita sama nih masukin ke rumus yang tadi yang dikasih. Jadi ya, tapi karena kita menyelesaikan dengan soal, jadinya PA sama dengan akar OP kuadrat dikurang OA kuadrat. O ke P-nya 25 cm kuadrat dikurang O ke A-nya 13 cm kuadrat. Nah, jadinya akar 625 dikurang 169. Jadinya akar 456. Nah, karena 456 ini nggak bisa ya, jadi kita pecah lagi jadi akar 4 dikali 114. Jadinya 2 akar
114 cm. Dan hasilnya bakal akhirnya sekitar 21,36 cm. Kemudian garis singgung persekutuan luar dan dalam. Garis singgung persekutuan dalam itu adalah garis yang garisnya itu menyentuh dua lingkaran dari bagian luar dan tidak melewati tengah-tengah di antara lingkaran. Nih ya, kalau garis singgung persekutuan dalam dia masuk ke bawah. Dan juga ada garis singgung persekutuan luar adalah garis yang garisnya itu menyentuh dua lingkaran, tapi melewati bagian tengah di antara kedua lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran persekutuan luar tuh dia ke atas ya, nggak ke dalam kayak garis singgung persekutuan dalam tadi. Oke, ini ada rumusnya. Secara rumus mereka sama saja, tapi perbedaannya ada di plus minusnya bagian R besar tambah R-nya ini. Kalau yang persekutuan dalam kan karena secara logika, karena dia makin masuk ke dalam, jadi secara logika makin panjang dong. Nah, ini saya lupa ganti nama, sorry. Dan ini buat rumus garis singgung persekutuan luar. Dan dia cuma beda jadi kurang doang. Oke, ini ada contoh soal garis singgung persekutuan luar. Kita punya jari-jari besarnya ini 11 cm, jari-jari kecilnya 4 cm, dan juga kita punya panjang AB-nya 24 cm. Dan kita tanyanya panjang titik pusatnya berapa dari P ke Q. Oke, kita masukin ke rumus. Jadi ya AB kuadrat, ini skip aja ya. AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. AKB-nya kita punya 24 kuadrat sama dengan PQ yang kuadrat yang dicari. 11 dikurang 4 kuadrat. Lalu jadi 576 sama dengan PQ kuadrat dikurang 49. 49 yang kita pindahkan ruas ke kanan, ke kiri. Jadi 576 tambah 49 hasilnya 625 sama dengan PQ kuadrat. Karena kita ini masih ada pangkat, maka kita pindahin pangkatnya ke sebelah kiri. Jadi ya akar 625 sama dengan PQ. Hasilnya 25 cm. Oke, sekarang ke garis singgung persekutuan yang dalam. Nah, kita punya jari-jari besarnya 7 cm, jari-jari kecilnya kita punya 3 cm. Dan juga punya panjang garis singgung persekutuan dalamnya 26 cm. Nah, jadi kita langsung saja selesaikan. Dari AB sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R1 tambah R2. Karena ini pakai rumus yang persekutuan dalam. AB sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 7 plus 3 pangkat 2. Sama dengan 676 akar 676 dikurang 100 sama dengan akar 576 hasilnya 24 cm. Oke. Sekian dari saja. Terima kasih atas perhatiannya.